pagi pada teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Florentina Adeola dari kelas 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pelayanan gizi dalam bencana. Yang pertama, pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan faktor psikolog. 2. Jenis-jenis bencana. Ada 3 jenis bencana. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam meliputi gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam meliputi gagalnya teknologi, gagalnya modernisasi, epidemi, dan dapat menimbulkan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas. Berikut ada pencegahan. Yang pertama, kesiapsiagaan. Yang kedua, peningkatan dini. Dan yang ketiga, ada mitigasi. Yang kedua, ada pun cara pencegahan dari bencana. Yang pertama, kesiapsiagaan. Yang kedua, peringatan dini. Dan yang ketiga, mitigasi. Yang berikut ada penetapan status bencana. Ada 3 penetapan status bencana. Yang pertama, status darurat bencana nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kedua, status darurat bencana provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. Dan yang ketiga, status darurat bencana kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati. Kedua, tanggap darurat. Yang ketiga, pra bencana atau situasi tidak terjadi bencana. Dan yang keempat, pra bencana atau situasi ada potensi bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, mitigasi pasif, dan yang kedua, mitigasi aktif. Teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang bencana. Sekarang kita akan membahas tentang krisis kesehatan. Pengertian dari krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, dan adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat dari luar. Kedua, peran ahli gizi dalam pengelolaan bencana. Peran ahli gizi dalam pengolahan bencana pada umumnya, yaitu penanganan gizi berperan penting dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk mempertahankan status gizi dan mencegah risiko kesakitan dan kematian akibat bencana. Ada beberapa peran ahli gizi. Yang pertama, melaksanakan koordinasi penanganan gizi pada situasi bencana. Yang kedua, melaksanakan kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi. Yang ketiga, membuat rencana respon gizi. 4. Mengelola kegiatan pemberian makanan bayi dan anak pada situasi bencana. Yang kelima, mengelola kegiatan pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Yang keenam, mengelola kegiatan suplementasi gizi pada situasi bencana. Yang ketujuh, mengelola kegiatan dukungan gizi bagi kelompok rentan. Yang kedelapan, melakukan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Yang kesembilan, mengelola informasi dan surveillance gizi. Dan yang kesepuluh, mengelola logistik gizi. Peran stop gizi di pengungsian. Yang pertama, menghitung kebutuhan gizi untuk semua masyarakat. Yang kedua, menyusun menu 10 hari. Yang ketiga, mengukur antropometri dan menilai kelompok rentan. 4. Memberikan penyuluhan di tenda pengungsian. Dan teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih.